Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, teman-teman para pemirsa melalui media multimedia MAN 2 Pamekasan, kembali kita bersua hari ini dalam suasana Idul Fitri. Saya awali dengan mengucapkan doa taqabbalallahu minna wa minkum, Allahumma taqabbal ya karim, Allahumma ja'alna minal a'idin wal faizin wal maqbulin kullu am wa antum bi khair. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama Ramadan dan selanjutnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dikembalikan ke jalan yang benar. Amin Allahumma amin. Mohon maaf lahir dan batin. Sebagaimana kebiasaan di bulan Syawal, terutama dalam suasana Idul Fitri, diadakan suatu tradisi yang bersifat Islami, yaitu saling memaafkan dan saling meminta maaf. Tradisi ini sudah lazim dilaksanakan terutama di Indonesia, terutama sejak awal-awal kemerdekaan, yang disebut dengan tradisi halal bihalal. Ini tradisi yang digagas oleh para tokoh di Indonesia, yang diawali oleh gagasan dari seorang tokoh yang berasal dari Jombang. Beliau adalah seorang pahlawan nasional, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, atas permintaan dari Presiden Soekarno pada waktu itu, dalam rangka merekonsiliasi, merajut kembali kerukunan di antara tokoh-tokoh di Indonesia, karena situasi politik pada waktu itu mengarah kepada perpecahan yang sangat mengkhawatirkan. Maka Ki Abdul Wahab Hasbullah diundang ke istana oleh Presiden Soekarno, dimintai gagasan untuk memberikan solusi dari persoalan yang ada. Awalnya Ki Abdul Wahab Hasbullah memberikan gagasan untuk dilakukan silaturahim antar tokoh. Tetapi dalam diskusi waktu itu, Ki Abdul Wahab Hasbullah mendapatkan kritik, karena kalau silaturahim itu dianggap biasa, maka Ki Abdul Wahab Hasbullah menjawab, gampang saja, adakan saja kegiatan yang disebut dengan halal bihalal. Nah, halal bihalal ini secara terminologi tidak ditemukan dalam khazanah keilmuan Islam, tetapi isinya dan substansinya itu ada. Apa halal bihalal itu? Halal bihalal itu secara linguistik memiliki makna saling menghalalkan. Jadi halalan bihalalin. Kalau dalam bait-bait ilmu nahwu, kitab Alfiyah Ibnu Malik itu ada contohnya di situ secara bahasa, seperti kalimat bi'tu kayadan biyadin, ya. Saya menjual kepadamu dengan menggunakan tangan dan diterima oleh tangan. Sama dengan kalimat halalan bihalalin. Saya memaafkan, saya halal, dan saya minta kamu menghalalkan. Itu maksudnya, maafkanlah dosa-dosa saya dan saya memaafkan dosa-dosa kamu. Itu namanya halal bihalal. Nah, ada ajaran Islam di situ. Dalam tradisi halal bihalal itu diselipkan ajaran Islam. Apa? Memaafkan. Ya, kalau meminta maaf itu dalam hadis, tetapi kalau memaafkan itu dalam Al-Quran. Al-Quran Ali Imran 133 134. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Lah, itu memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dalam Ali Imran 133 134 ini secara singkat Allah memberikan 3 kriteria orang yang bertakwa. Yang pertama, kriterianya adalah orang yang bisa menafkahkan hartanya dalam keadaan lapang atau sempit. Yang kedua, orang yang bisa menahan marahnya. Yang ketiga, orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Itu indikasi takwa dalam Ali Imran 134. Jadi ada 3 kriteria atau indikasi. Nah, yang ketiga ini yang
diambil, dimasukkan dalam tradisi yang disebut halal bihalal di Indonesia dan sekarang menyebar ke negara-negara tetangga, Brunei, Malaysia, Singapura dan belahan dunia. Tetapi kalau memaafkannya itu sudah ajaran Islam. Saya pernah membaca dalam suatu tulisan bahwa Imam Al-Ghazali dalam kitab Hujjatul Islam menceritakan kelak di akhirat Allah akan memanggil orang-orang yang didolimi bersama orang yang dolim. Orang didolimi itu dipanggil, yang mendolimi orang yang dolim itu dipanggil juga bersamaan dalam rangka menuntut balas atau pertanggungjawaban perbuatan orang yang dolim. Allah bilang kepada orang yang didolimi, itu kata Al-Ghazali, silahkan sekarang kamu bisa menuntut balas. Menuntut balas dalam hal ini artinya minta ganti dari kedoliman yang dilakukan di dunia dalam bentuk pahala. Pahalanya bisa dipindah. Jadi rugi orang dolim itu karena pahalanya nanti akan dipindahkan kepada orang yang didolimi. Itu hak, sehingga disebut hakul adami, kecuali minta maaf gitu. Nah, tapi Allah ini Al-Ghazali sedang membahas sifat al-muqsid sebenarnya. Al-muqsid itu artinya maha adil, tetapi di dalam menyelesaikan masalah maksudnya, di mana kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keadilan. Sehingga Allah minta kepada orang yang didolimi ini supaya melihat dulu ke atas sebelum menuntut orang yang dolim. Ketika si mazlum atau orang yang didolimi ini melihat ke atas, kata Al-Ghazali, orang yang didolimi ini melihat sebuah istana yang begitu megahnya dan membuat tertarik hatinya. Nah, lalu Allah bilang kepada orang yang didolimi ini, wahai mazlum, wahai orang yang didolimi, jika kamu memaafkan orang yang dolim sama kamu ini, maka istana itu buat kamu. Tapi jika kamu tidak memaafkan, istana itu bukan untuk kamu. Kamu hanya dapat imbalan pahala sebatas kamu disakiti, sebanyak kamu disakiti. Kata Al-Ghazali, lalu orang yang didolimi ini, mazlum ini memaafkan. Ya sudah ya Allah, saya maafkan. Sehingga karena dimaafkan, maka orang yang dolim ini menjadi lepas dari tanggung jawab, sehingga tidak jadi dipindah pahalanya begitu. Itu keadilan Allah. Sementara orang yang didolimi ini diberi imbalan yang jauh lebih berharga dari sekedar menuntut balas. Itu kalau orang bisa memaafkan orang, hadiahnya lebih besar lagi. Nah, inilah yang diajarkan dalam Islam. Yang ditekankan itu memaafkan, bukan meminta maafnya sih. Meskipun meminta maaf diajarkan dalam hadis, saya baca dalam Dalilul Falihin juga ada meminta maaf itu, dalam bab taubat itu. Teman-teman sekalian, saya pernah mendengar seorang ulama bercerita, katanya si iblis itu pernah mendatangi Fir'aun. Ini sama-sama makhluk Allah yang dimurkai, yang dimusuhi. Tapi iblis itu berkata kepada Fir'aun, kamu lebih jelek daripada saya, kata iblis. Lalu Fir'aun itu bertanya, kenapa demikian wahai iblis? Iya, karena kamu mengaku Tuhan. Saya ini tidak sampai mengaku Tuhan, hanya tidak tunduk pada perintah Tuhan, sehingga saya disebut sombong. Itu sekaligus teman-teman, pengertian sombong itu menentang kebenaran ya, bukan membesarkan dirinya. Jadi al-kibru batarul haq, sombong itu melawan kebenaran. Nah, lalu si Fir'aun ini bertanya kepada si iblis, iblis, tapi apa masih ada orang yang lebih jelek dari saya? Iblis ini kan alim sebenarnya, iblis itu. Dia alim hanya karena dia tidak mau tunduk pada perintah Allah, sehingga dia diusir. Iblis ini menjawab, ya ada orang yang lebih jelek dari kamu. Siapa? Kata Fir'aun. Iblis menjawab, orang yang lebih jelek dari kamu itu orang yang tidak bisa memaafkan orang lain. Loh kok begitu? Kata Fir'aun. Loh iya, Tuhan saja memaafkan, dia tidak mau memaafkan, kan itu lebih dari Tuhan. Tuhan saja yang menciptakan alam, yang wajib kita sembah, itu memaafkan. Lalu dia siapa kok tidak memaafkan?
Tuhan saja memaafkan. Kalau kamu lebih jelek dari saya karena kamu mengaku Tuhan. Kalau saya hanya tidak tunduk, tapi tidak sampai mengaku Tuhan. Kalau kamu selain tidak tunduk, mengaku Tuhan. Kalau orang yang tidak memaafkan, itu lebih dari kamu kejelekannya. Tuhan saja memaafkan, dia tidak. Itu dialog antara iblis dan Fir'aun yang bisa diambil hikmahnya oleh kita sekalian. Teman-teman sekalian, yang terakhir ya, saya pernah membaca tulisannya Ibnu Athaillah As-Sukandari yang diberi syarah atau keterangan oleh Ibnu Ibad An-Nafazi Ar-Randi menjadi Syarhul Hikam. Dalam Syarah Hikam itu saya membaca ada 8 tabiat jelek manusia yang merupakan tabiat paling dasar, sehingga kata beliau siapa yang memiliki satu saja dari 8 ini dipastikan tabiat jeleknya banyak sekali, karena itu pohonnya akan berbuah. Dan yang saya hitung di kitab itu ada sekitar 33, tapi beliau mengatakan masih bisa lebih dari itu. Yang penting bagi kita sekarang mengenal yang 8 itu apa, untuk menghindari. Karena kata Nabi, innamal lam ya'rifi syarra yaqa'u fihi, orang yang tidak mengenal sesuatu itu jelek bisa terjerumus dalam kejelekan itu. Yang 8 itu apa? Yang pertama al-kibru, sombong. Tapi ingat, pengertian sombong itu bukan membesarkan diri, tetapi menentang kebenaran. Yang kedua al-ujubu. Ujub itu apa? Ujub itu bukan pamer. Ujub itu melupakan bahwa kebaikan yang ada dalam dirinya itu pemberian Allah. Itu namanya ujub. Itu seperti itu. Kalau merasakan itu dari Allah bukan ujub. Itu syukur namanya. Menceritakan misalnya, itu bukan pamer, itu bukan terminologi agama. Terminologi agama itu al-kibru wal-ujubu. Terus kemudian yang ketiga apa? Tabiat jelek yang mendasar itu adalah riya. Riya itu apa? Riya itu meninggalkan kebaikan karena manusia. Kalau melakukan kebaikan karena manusia itu syirik namanya. Itu lebih bahaya daripada sombong. Oke, kemudian yang keempat apa? Sum'ah. Itu penyakit dasar. Apa? Sum'ah itu ingin dikenal oleh orang bahwa dirinya hebat. Itu hati-hati lagi. Kalau ingin dikenalnya itu dalam rangka tahaddi, memperkenalkan diri supaya orang itu tidak salah menilai dia, itu dapat pahala. Kalau memperkenalkan dirinya itu dalam rangka tahaddus bi ni'mah, mensyukuri nikmat Allah, itu dapat pahala. Selama dia tidak mengaku itu dari kemampuannya sendiri, tapi dari Allah dalam hati kecilnya, itu bagus. Tapi kalau dia melupakan bahwa itu dari Allah, ingin dikenal orang, itu namanya sum'ah. Seperti itu. Kan sulit kan ilmu tasawuf itu. Jadi butuh pikiran yang tajam. Ya bukan saya sih, maaf. Terus kemudian yang kelima, sifat jelek yang paling dasar itu adalah hasud. Hasud itu apa? Dengki pada orang lain, menyakiti dari mulutnya, mendolimi dari tangannya, kebijakan-kebijakannya tidak memihak kepada kepentingan orang bawah, kemudian selalu menentang kebijakan atasan. Hasudlah, membuat ketidaknyamanan dalam komunitas, itu hasud namanya. Itu tabiat jelek yang mendasar. Kemudian yang keenam, ini yang sedang kita bahas dalam tema halal bihalal, itu al-hiqdu. Apa al-hiqdu? Al-hiqdu itu artinya dendam. Dendam itu tidak mau memaafkan orang. Seperti tradisi orang Madura, dengan bahasa petong mulut tak nyepor. Itu bahaya. Nggak usah nunggu petong mulut, sedetik saja tidak boleh dendam itu. Langsung saja memaafkan, biar tidak lebih parah dari Fir'aun. Kemudian yang keenam, hubbul jah. Senang dimuliakan orang, senang duduk pada suatu posisi jabatan, itu penyakit tabiat yang mendasar. Yang ketujuh itu apa? Hubbul mal. Mencintai harta dalam arti meskipun haram dia mau. Ini 8 kalau sampai ada, itu berbahaya. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak memiliki yang 8? Gampang. Apa kata ulama? Adamur ridho anin nafsi. Jangan sampai dirinya rela memiliki yang 8 itu. Cukup tidak rela, itu aja, insya Allah selamat. Tapi caranya kenali dulu yang 8, fahami dulu, masukkan dulu dalam dirinya, jiwai dulu yang 8 itu dimengerti apa, lalu dirinya menolak. Itu aja, menolak saja.
itu sudah bagus. Nanti oleh Allah akan diganti, katanya ulama, akan diganti dengan sifat-sifat halim, sabar, tawadhu, khudu, dan segalanya. Ini teman-teman, saya hanya mengantarkan, ini bukan dari saya juga harus belajar pada apa yang saya tahu. Mudah-mudahan kita mendapatkan pertolongan Allah, hidayah dan taufik, sama-sama bisa menjadi lebih baik, amin. Sekian dari saya, sekiranya ada kesalahan mohon maaf, yang benar hanya dari Allah, semoga menjadi ilmu nafi yang berkah, amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.